Kehidupan dan kewafatan Nabi Isa setelah membunuh Dajjal yang diceritakan Rasulullah. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke bumi. Kedatangannya itu untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Tak hanya itu, kedatangan Nabi Isa alaihi salam juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan serta menghancurkan tiang-tiang salib. Lantas, apa yang pertama kali dilakukan Nabi Isa saat turun ke bumi? Apakah dia menikah dan mempunyai anak? Bagaimana kewafatannya? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Cahaya Islam. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Hal pertama yang akan dilakukan Nabi Isa turun kembali ke bumi dari langit adalah menunaikan salat. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, bahwa Nabi Isa akan menjadi makmum dalam salat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Rasulullah bersabda, sekelompok dari umatku akan tetap berperan dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka atau Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Iya, Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini atau umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedua, membunuh Dajjal. Peristiwa kedatangan Nabi Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu seorang pemimpin muslim atau Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu serta membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat waktunya akan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizah, dan di masa beliau harta akan melimpah ruah sampai tak seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tobroni disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkurung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Mereka hanya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga yang terletak di daerah Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu, sehingga akhirnya Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan. Dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Dan yang keselanjutnya, pernikahan dan kewafatan Nabi Isa. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi, dalam kitab Badai Al-Zuhruf fil Wakai Al-Zuhur, beliau berkata, kemudian Nabi Isa menikahi perempuan penduduk Askolan dan melahirkan 2 orang anak. Kemudian Nabi Isa berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad, maka beliau sakit dan wafat di sana kemudian dikuburkan di samping makam Rasulullah. Sementara itu Imam Abu Laits As-Samarkan menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam menikah dengan wanita Arab setelah berhasil membunuh Dajjal. Beliau dikaruniai 2 orang putri, kemudian Nabi Isa alaihi salam wafat dan istrinya juga wafat setelah hidup berapa tahun lamanya. Nabi Muhammad bersabda, Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah mewafatkan beliau. Kaum muslimin kemudian menyorotinya. Dalam keadaan seperti itu Allah mengutus angin yang dingin dari arah Syam hingga menerpa mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka dan mencabut roh setiap mukmin dan muslim. Hadis riwayat Muslim.
Lalu dalam hadis Ibnu Ammar dikatakan, tidak ada di muka bumi seorang pun yang dalam kalbunya ada keimanan seberat semut kecuali angin itu mencabutnya. Walaupun seorang di antara mereka berada di tengah-tengah gunung, angin itu tentu akan menerpanya, maka tersisalah sejelek-jelek manusia. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Namun terdapat riwayat lain yang menunjukkan bahwa lama Nabi Isa tinggal di bumi pada akhir zaman nanti ialah 7 tahun. Di antaranya ialah riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Ammar pada bab Zikrul al-Dajjal. Akhirnya para ulama, untuk menkompromi riwayat itu, maka disimpulkan bahwa 7 tahun itu adalah masa tinggalnya Nabi Isa setelah dia diturunkan pada zaman Imam Mahdi. Sementara itu umurnya sangat dulu diangkat ke langit adalah 33 tahun. Dan inilah menurut pendapat yang masyhur. Inilah sedikit video tentang kisah Nabi Isa. Jangan lupa untuk berbagi informasi menarik tentang Islam, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.